Halo Besti, selamat datang di channel Besti Balotelli. Di video kali ini saya akan membahas tentang gajinya pemain Bayer Leverkusen, klub yang baru saja memenangkan gelar Liga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan sampai video ini dibuat, klub ini, Bayer Leverkusen, masih menjalani musim 2023-2024 tanpa terkalahkan. Jadi seberapa besar sih gaji dari para pemain Bayer Leverkusen ini? Ya, gaji Bayer Leverkusen yang akan dibahas di sini adalah gaji per minggu ya, di mana Bayer Leverkusen mengeluarkan 1,2 miliar euro dalam satu minggu, atau kalau dalam rupiahnya itu 21 miliar per minggu. Berikut adalah gaji pemain Bayer Leverkusen musim 2023-2024 per minggu, dikutip dari situs kapologi.com. Di urutan pertama pemain dengan gaji tertinggi di Bayer Leverkusen adalah bek berkebangsaan Spanyol Alejandro Grimaldo atau Alex Grimaldo. Grimaldo mendapatkan gaji sebesar 115.000 euro per minggu atau setara dengan 1,9 miliar rupiah per minggu. Ini angka yang ya kalau dibandingin dengan Liga Inggris sih sangat-sangat rendah ya untuk pemain dengan gaji tertingginya saja. Di Inggris, di Arsenal misalkan mungkin gaji segini itu untuk Nketiah. Berikutnya ada striker Ceko berusia 28 tahun yaitu Patrick Schick. Schick juga sama ini gajinya seperti Grimaldo, 115.000 euro per minggu atau 1,9 miliar rupiah per minggu. Kemudian ada Edmond Tapsoba, bek berkebangsaan Burkina Faso ini mendapatkan gaji sebesar 96.000 euro atau setara dengan 1,6 miliar rupiah per minggu. Ini kalau lihat di berita-berita transfer sepertinya banyak klub-klub yang mengincar si Edmond Tapsoba ini. Apalagi kalau lihat gaji Edmond Tapsoba 1,6 miliar per minggu, ini banyak klub yang bisa memberikan lebih dari yang telah diberikan Leverkusen ya, terutama klub-klub Inggris. Berikutnya ada gelandang berkebangsaan Argentina yaitu Ezequiel Palacios. Ini gajinya sama seperti Tapsoba, 96.000 euro per minggu atau setara dengan 1,6 miliar rupiah per minggu. Berikutnya ada wonderkid Jerman yaitu Florian Wirtz. Wirtz ini ternyata gajinya sebesar 86.000 euro per minggu atau 1,4 miliar rupiah per minggu. Pemain yang memiliki harga pasar tertinggi di Bayer Leverkusen ini ternyata gajinya tidak tertinggi ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan besar, apakah Wirtz bertahan di Leverkusen atau apabila ada klub yang menawarkan gaji lebih besar 3 kali lipat, 4 kali lipat, dia akan pergi. Kita lihat nanti. Selanjutnya ada gelandang senior berusia 31 tahun yaitu Granit Xhaka. Granit Xhaka mendapatkan gaji sebesar 79.000 euro per minggu atau setara 1,3 miliar rupiah per minggu. Kemudian salah satu pemain yang juga ini sepertinya banyak yang mengincar di transfer nanti yaitu Jeremy Frimpong. Pemain berkebangsaan Belanda ini mendapatkan gaji sebesar 76.000 euro per minggu atau setara 1,3 miliar rupiah per minggu. Kemudian ada Jonas Hofmann. Gelandang berusia 31 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 76.000 euro juga atau setara 1,3 miliar rupiah per minggu. Selanjutnya ada Jonathan Tah. Pemain berkebangsaan Jerman ini mendapatkan gaji sebesar 54.000 euro per minggu atau setara 940 juta rupiah per minggu. Kemudian ada kiper senior berkebangsaan Finlandia yaitu Lukas Hradecky. Hradecky mendapatkan gaji sebesar 50.000 euro per minggu atau setara 864 juta rupiah per minggu. Lalu ada bek muda berkebangsaan Ekuador yaitu Piero Hincapi. Pemain berusia 22 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 40.000 euro per minggu atau setara 691 juta rupiah per minggu. Ini juga mungkin salah satu pemain yang banyak mengincar juga nih. Apalagi kalau lihat gajinya yang bahkan tidak sampai MM-an ya. Tapi siapa tahu pemainnya masih loyalitas. Oke, selanjutnya ada striker berkebangsaan Nigeria, top skor dari Bayer Leverkusen di musim 2023-2024 ini mendapatkan gaji sebesar 38.000 euro per minggu atau setara 664 juta rupiah per minggu. Victor Boniface.
Berikutnya ada pemain pinjaman dari Bayern Munchen, yaitu Josip Stanisic. Pemain berusia 24 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 36.000 euro per minggu atau setara 628 juta rupiah per minggu. Lalu ada striker muda berkebangsaan Republik Ceko, Adam Lozek. Adam Lozek mendapatkan gaji sebesar 36.000 euro per minggu atau sama dengan 625 juta rupiah per minggu. Lalu ada pemain berkebangsaan Nigeria, Nathan Tella, mendapatkan gaji sebesar 34.000 euro per minggu atau setara dengan 598 juta rupiah per minggu. Lalu ada bek berkebangsaan Cote d'Ivoire atau Pantai Gading Odilon Kosunu, mendapatkan gaji sebesar 31.000 euro per minggu atau setara dengan 542 juta rupiah per minggu. Kemudian ada Robert Andrich. Pemain berusia 29 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 30.000 euro per minggu atau setara dengan 532 juta rupiah per minggu. Selanjutnya ada pemain pinjaman nih di Januari 2024 yaitu Borja Iglesias. Pemain yang dipinjam dari Real Betis ini mendapatkan gaji sebesar 30.000 euro per minggu atau setara 532 juta rupiah per minggu. Lalu ada pemain muda berkebangsaan Maroko yaitu Amin Adli. Winger berusia 23 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 21.000 euro per minggu atau setara dengan 379 juta rupiah per minggu. Kemudian ada Timothy Fosu Mensah, pemain belakang berusia 26 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 17.000 euro per minggu atau setara dengan 299 juta rupiah per minggu. Selanjutnya ada kiper muda berkebangsaan Republik Ceko yang baru didatangkan di awal musim 2023-2024 dari Manchester United yaitu Matej Kovar. Kovar mendapatkan gaji sebesar 14.000 euro per minggu atau setara dengan 249 juta rupiah per minggu. Lalu ada pemain muda berkebangsaan Brasil, Arthur Augusto. Augusto mendapatkan gaji sebesar 13.000 euro per minggu atau setara dengan 239 juta rupiah per minggu. Kemudian ada kiper berkebangsaan Jerman yaitu Niklas Lom. Niklas Lom mendapatkan gaji sebesar 10.000 euro per minggu atau setara dengan 189 juta rupiah per minggu. Selanjutnya ada pemain muda berkebangsaan Belgium yaitu Noah Mbamba. Noah Mbamba mendapatkan gaji sebesar 5,3 ribu euro per minggu atau setara dengan 93 juta rupiah per minggu. Selanjutnya ada pemain muda berkebangsaan Kolombia yaitu Gustavo Puerta. Pemain berusia 20 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 4,6 ribu euro per minggu atau setara dengan 79 juta rupiah per minggu. Lalu ada pemain yang baru dipromosikan dari Akademi Leverkusen yaitu Ayman Aurir. Pemain berusia 19 tahun berkebangsaan Maroko ini mendapatkan gaji sebesar 3.000 euro per minggu atau setara dengan 53 juta rupiah per minggu. Terakhir ada pemain muda berusia 18 tahun yaitu Mady Monamay. Pemain berkebangsaan Belgia ini mendapatkan gaji paling rendah di antara yang lainnya yaitu sebesar 2,3 ribu euro per minggu atau setara dengan 39 juta rupiah per minggu. Ya, itulah gaji dari para pemain Bayer Leverkusen. Ternyata gajinya tuh jauh banget gitu kalau dibandingin dengan misalkan Dortmund atau si Munchen-nya sendiri pesaing mereka itu. Di Munchen saja pemain dengan gaji tertinggi yaitu Harry Kane gajinya per minggunya bisa sampai 4 miliaran lebih. Sementara di Leverkusen, pemain dengan gaji tertinggi Alejandro Grimaldo mendapatkan gaji sebesar 1,9 miliar rupiah saja per minggunya. Oke Besti, sampai sini saja dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Besti Balotelli. Jangan lupa untuk follow sosial media kami juga ya. Di Instagram ini ada @bestibalotelli, TikTok @bestibalotelli, X @bestibalotelli. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye Besti.